Kalau misalnya memang apa namanya kita hanya mikirin film as an ekonomi doang gitu loh, bisa nggak kita bikin film kalau cuman dari sekolah ekonomi? Film sendiri mempunyai suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Dia soft power tapi super power. Film yang baik atau benda budaya yang baik ini adalah benda budaya yang mempunyai muatan tertentu. Kamu memberikan informasi palsu, kamu diberi kena hujat ya gitu. Tadi sempat udah dibahas tentang 32 tahun kita dikuasai oleh Orba dan akhirnya membuat kita susah move on. Pelan-pelan kita udah mulai 17 tahun setelah tahun 98. Nah, salah satu produk tanda kutip dari Orba itu adalah sensor. Aku mau nanya nih, teman-teman. Lucu nih. Soal sensor. Lucu. Penting apa masih relevan kah sensor film sekarang? Aku mau nanya ke Mbak Dede nih. Mbak Dede sempat bilang kalau kita lebih perlu klasifikasi film dibandingin sensor. Kenapa tuh, Mbak? Sensor itu nggak bisa dipungkiri, even di negara semaju Prancis pun ada sebenarnya mereka gitu loh. Undang-undang di Prancis pun ada, itu backup call mereka lah gitu loh. Kalau sampai ada sesuatu, sensor itu akan diterapkan. Tapi pada kenyataannya mereka nggak pernah pakai sensor. Karena apa? Karena mereka udah punya klasifikasi. Jadi yang dikedepankan adalah mengklasifikasi film dulu. Kalau sampai ada sesuatu yang nggak pernah juga kejadian selama ini di Prancis, bisa disensor. Tapi itu nggak pernah kejadian. Kalau kita lihat negara tetangga kita, Thailand. Di Thailand itu mereka punya klasifikasi juga, gitu. Mereka punya klasifikasi dan mereka terapkan di bioskop. Jadi kalau kita masuk ke bioskop di Thailand, mereka punya satu papan gede yang udah langsung nulis tuh klasifikasi film. Tapi ada satu klasifikasi yang nggak ditulis di sana. Kalau lu bikin film menyinggung rajanya, lu pasti akan di-ban. Klasifikasi ini sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya kayak makan obat gitu loh. Lu sakitnya apa nih? Itu mengatur dosis aja gitu. Dan mengatur dosis itu erat hubungannya sama misalnya psikologi gitu, perkembangan manusia gitu. Kan ada tuh psikologi perkembangan manusia. Mana yang bisa didigest oleh umur berapa? Ketika kita ngomongin budaya, Indonesia tuh nggak tunggal lah soalnya. Problemnya kan itu. Indonesia itu ngomong tentang nilai nilai tentang laki-laki perempuan aja lah. Laki perempuan di Jawa sama di Padang beda. Jawa Barat sudah beda gitu kan. Karena itu makanya sebelum ngomongin film sebagai sebuah benda budaya, mestinya kan ada strategi kebudayaan dulu yang disepakati oleh Indonesia. Pertanyaan Indonesia itu apa aja belum terjawab kan. Buat saya Indonesia itu sendiri nggak konkret, tapi Jawa konkret, Sunda konkret. Mbak Dede ngelihat saya jelas ini orang Jawa karena dari pola pikir, dari bahasa, dari itu jelas. Tapi gue sebagai orang Indonesia itu apa? Nah karena itu makanya strategi kebudayaan itu penting karena turunannya banyak sekali. Salah satunya adalah ke sensor. Ketika nonton film 98 gitu kan, film 98 sudah ini kan. Wah ini berbahaya. Nah, berbahayanya buat siapa kan gitu kan. Sebenarnya ketika menonton film gue tanda tanya gitu kan. Ini berbahaya karena menyebarkan paham begini itu menurut siapa? Karena itu betul-betul round table betul pada saat film tanda tanya itu belum round table betul itu. Gue heran gue heran tiba-tiba di situ ada wakil dari agama Hindu, ada agama gue jadi heran jangan-jangan Pocong Kuntilanak juga diginiin enggak ya? Kalau nggak diginiin kan sama aja. Kenapa film gue yang diginiin? Itu salah satu pertanyaan gue. Jadi muncul semuanya, ada dari BIN, ada dari polisian, ada dari itu. Dan betul-betul round table dan gue diundang di situ gitu kan. Lalu maksudnya bikin ini apa? Ini bisa nggak dibuang kalau menurut agama ini bagaimana? Untuk ada pastor juga di situ. Mereka kasih clear argumen gitu. Kenapa gitu menurut mereka misalnya scene lo yang ini bakal menyinggung atau apa gitu. Dia bertanya gitu. Dia selama bertanya kenapa lo masukin kepala babi di situ, ya kan? Di Islam adalah babi itu haram ya. Itu kalau dimakan, kan ini kan tidak dimakan. Jadi ada begitunya gitu loh. Coba problemnya adalah apakah semua film diperlakukan seperti itu, termasuk film Pocong, film Kuntilanak, apakah diperlakukan seperti itu? Kalau semua film diperlakukan seperti itu, oke lah, itu berarti jadi sistem, itu berarti jadi semacam strategi, standar SOP, sistem gitu. Nah itu dia yang gue mau bilang, maksudnya gue nggak ngerasa di sini ada SOP gitu. Standarnya apa? Sekarang gini, maksudnya lo ngomong moral dan lain-lain itu tergantung dari orang yang ada di situ yang itu nonton siapa. Jadi mau lebih individu dibanding one standard yang kita ikutin. Jadi budayanya siapa, haknya siapa, moralnya siapa. Ya balik lagi kan film itu basis dari film itu kan kreativitas. Nah kreativitas itu salah satu syaratnya kan kebebasan gitu kan. Nah, bertanggung jawab, bermoral. Pada
nasionalis. Tapi sepertinya sebelum ke situ strategi budaya itu penting sekali karena di Iran kalau ngomong Moksha Makhmalbaf terus kemudian Samira segala macam tetap sama semua filmnya nggak ada perempuan nggak pakai jilbab. Dan semua pakai jilbab itu semua film Iran loh. Dan ini jangan salah di Iran itu sensornya hasilnya cuma ditelepon. Dan ini loh hasilnya film lo pokoknya sebenarnya sensor ini kan klasifikasi gitu ya? Lebih kepentingan industri juga kan salah satunya gitu kan gitu kayak misalnya King's Speech lah gitu waktu di awal dia tuh sebenarnya rated 18 tahun ke atas lah gitu tapi begitu masuk Oscar produsernya punya pertimbangan lain dia mau lebih besar pasarnya akhirnya diturunkan lah sama dia edit sendiri jadi bisa semua umur gitu. Ada beberapa bagian kita disensor. Karena di depan ada agama Kristen, berdoa Kristen, kita disensor, dibuang. Tapi berbeda dengan yang terjadi di tanda tanya pada saat tayang di salah satu televisi swasta itu lembaga pemerintahan datang dan membela. Kalau terusin Pak, kalau Bapak siap nanggung. Pernah kayak gitu. Saya sih siap nih kalau dibaca mesti tabrakan sampai hancur-hancuran, nggak apa-apa. Tapi Bapak siap ganti ya.